Halo pemirsa, saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, heboh seorang remaja putri di Kabupaten Bogor memiliki kelamin ganda. Remaja ini baru menyadari setelah muncul alat vital laki-laki beberapa bulan lalu. Kondisi fisik berbeda membuat remaja ini takut ke sekolah karena tak mau diejek oleh teman-temannya. Sepintas, TAP tampak seperti anak laki-laki pada umumnya. Berperawakan tegap, memakai baju koko saat berkeliling menjajakan gorengan di Kampung Ciberem, Bogor, Jawa Barat. Namun ada kisah memilukan yang dialami TAP. Sejak lahir, kedua orang tuanya mengetahui TAP berkelamin perempuan. Beranjak usia 14 tahun, TAP belum juga mengalami siklus datang bulan seperti remaja pada umumnya. Perubahan fisik baru disadari oleh ibu TAP saat mandi bersama putrinya. Alat kelamin TAP berbentuk menyerupai alat kelamin laki-laki. Karena penasaran, orang tua TAP membawanya ke puskesmas. Dari hasil rujukan rumah sakit, hasil pemeriksaan medis dan laboratorium, tim medis menyatakan alat kelamin TAP adalah alat kelamin laki-laki. TAP yang duduk di kelas 8 SMP sudah tidak lagi pergi ke sekolah. Ia memilih membantu ibunya berjualan gorengan karena merasa malu kondisi fisik yang dialaminya. Operasinya juga 3 kali, kata gitu. Iya, harus cek kromosom. Tadi juga saya nggak percaya tuh bahwa anak saya jadi ganti gitu ya. Sampai kita sekarang kalau kalau pulang udah sholat ke masjid aku suka bengong gini. Katanya, Mama kenapa? Enggak, kenapa ya jadi suka ini gitu. Kemarin juga. Orang tua TAP berusaha mengumpulkan uang untuk 3 kali operasi kelamin TAP. Seluruh data status perempuan berubah menjadi laki-laki dalam kartu keluarga dan akte kelahiran akan diperbaharui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1.800 jiwa kehilangan tempat tinggal setelah ratusan rumah di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Dan saat ini korban kebakaran mengungsi di 3 titik posko pengungsian dan kita sudah terhubung dengan Elsie Casey di lokasi. Elsie, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan sekitar 200 rumah warga di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, tempat saya berada saat ini, yakni di SDN Kebon Kosong 09 yang merupakan salah satu posko pengungsian sementara. Saat ini warga telah menerima sejumlah bantuan, seantara lain seperti makanan, kemudian selimut, pakaian, dan juga sejumlah barang-barang lain yang juga dibutuhkan warga seperti tempat tidur dan juga family kit. Bantuan-bantuan ini diterima dari sejumlah pihak seperti BPBD DKI Jakarta, PMI, kemudian ada juga bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Baru saja pada sekitar pukul 8 pagi hari tadi, PJ Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan dan juga serah terima sejumlah bantuan bagi warga yang terdampak, dan ia juga memberikan pesan bahwa nantinya akan ada bantuan tambahan seperti bantuan dokumen untuk warga. Tentunya warga di sini juga masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti bantuan obat-obatan dan juga susu bagi balita. Kembali kepada Anda, Wiki. Elsie, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, 7 orang terluka akibat ledakan dan kebocoran gas di panti pijat atau spa di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ledakan memicu kepanikan ratusan karyawan di dalam gedung. Lagi nyemir ban mana motor? Mobil. Ratusan pegawai panik berhamburan keluar gedung usai mendengar ledakan dari tempat spa yang berdampingan dengan kantor mereka. Asap pekat dan bau gas menyengat menambah panik penghuni gedung. Saking paniknya, beberapa karyawan nekat memecahkan kaca demi secepatnya bisa keluar gedung. Ledakan juga memicu percikan api di lantai 1 dan 3. Sejumlah fasilitas gedung rusak dan 7 orang luka-luka. 4 diantaranya merupakan pegawai spa. Tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Ada berapa orang yang luka, Bu? Ada 4 orang. Kepolisian mengerahkan tim gegana untuk melakukan olah tempat kejadian, juga menerjunkan robot blower untuk menyedot asap. Dari penyelidikan sementara, dugaan kuat ledakan dipicu kebocoran gas berkapasitas besar pada alat pemanas.
ada tabung gas yang buat melakukan apa itu mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh APAR. Setelah disemprotkan oleh APAR, gas itu malah meledak. Hingga siang ini aktivitas gedung di sekitar lokasi ledakan masih dihentikan sementara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu periksa kondisi bangunan terutama saat cuaca ekstrim tak kuat menahan hujan deras. 2 ruang kelas SMP Negeri 1 Talun Cirebon ambruk menimpa siswa yang sedang ujian. Atap 2 ruang kelas SD Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon tiba-tiba ambruk saat 10 siswa sedang melaksanakan ujian remedial. 7 siswa terluka harus dibopong untuk dievakuasi ke rumah sakit. Pihak sekolah menyesalkan ambruknya atap, terlebih bangunan sekolah baru direnovasi 3 tahun lalu pada 2021. Pas di sini di 9E ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Tadi yang terjebak ya sekitar 10 itu. Yang 6 ada lukanya, yang 2 dibawa ke rumah sakit, yang 4 dibawa puskesmas. Hujan deras beberapa hari terakhir membuat tanah labil dan menyebabkan 10 rumah warga Gunung Kencana, Lebak, Banten ambruk. Tembok sejumlah rumah yang retak disangga dengan bambu dan kayu agar tidak roboh. Tanah bergerak juga membuat jalan beton amblas sepanjang 150 meter. Selama cuaca ekstrim berlangsung, warga yang tinggal di daerah perbukitan diimbau selalu waspada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral puluhan air terjun dadakan muncul di kawasan Gunung Agung, Bali usai diguyur hujan lebat. Puluhan air terjun muncul di kawasan Gunung Agung di Karangasem, Bali usai hujan lebat. Seorang pendaki sempat membagikan penampakan air terjun saat hujan deras di kawasan gunung. Fenomena ini sempat membuat warga khawatir. BPBD Kabupaten Karangasem memastikan kejadian ini wajar terjadi saat musim hujan. Namun warga dan pendaki diimbau waspada menghindari aktivitas pendakian saat cuaca buruk. Saat cuaca seperti ini kerap waspada, hindari bepergian ke tempat wisata yang banyak pepohonan. Di Gianyar, Bali, pemirsa, 2 wisatawan asing tewas tertimpa pohon tumbang saat berwisata di Monkey Forest. Tumbangnya pohon memicu kepanikan, sejumlah wisatawan berusaha menghindar. Naas 3 wisatawan gagal menyelamatkan diri. 2 diantaranya tewas tertimpa batang pohon. Kedua korban adalah Justin Christine, wisatawan asal Prancis, dan Kim Hyun, asal Korea Selatan. Sementara 1 wisatawan asal Korea Selatan dirawat di rumah sakit. Beralih ke informasi lain, pemirsa, keluarga korban pembunuhan Sherlina yang jasadnya terbungkus plastik mengamuk kecewa 2 pelaku pembunuhan dibebaskan oleh hakim. Padahal seluruhnya dituntut seumur hidup. Masa yang kecewa mengejar dan mengadang mobil kuasa hukum dari pelaku. Keluarga melampiaskan amarahnya mengejar pengacara 3 pelaku pembunuhan sadis yang keluar dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah. Masa mengepung mobil dan meneriaki pengacara pelaku. Bahkan ayah korban turut mengadang mobil. Sementara ibu korban dan keluarga yang lain menangis histeris mendengar putusan yang dinilai tidak adil. Keluarga korban kecewa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memvonis bebas 2 pelaku pembunuhan putrinya, Rofi dan Gilang. Padahal menurut keluarga, ketiga pelaku berperan menghilangkan nyawa putrinya, Sherlina, yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik. Itu kurang adil. Kurang adil, Pak. Ini semua bukti ikut pembunuhan, bukan saya tidak terima. Dalam perkara ini, jaksa sebenarnya menuntut ketiganya hukuman seumur hidup, namun hakim berpendapat lain. Hanya 1 pelaku utama, Dwi Prasetyo, divonis seumur hidup. Hadirkan dari alat bukti yang tadi kurang keterangan alat bukti surat itu keterangan ahli dari dokter forensik.
Serlina tewas usai dianiaya pada 9 April 2024. Jasadnya ditemukan terbungkus plastik di sebuah parit. Kini keluarga berharap keadilan bisa berpihak pada mereka. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada teror penyiraman air keras. Seorang wanita pengendara motor di Bekasi tiba-tiba disiram air keras di bagian wajah dan tubuhnya. Motif pelaku diduga asmara. Seorang wanita yang sedang mengendarai motor tiba-tiba disiram air keras oleh pria pengendara motor di Jalan Raya Perjuangan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wanita 30 tahun ini luka bakar di wajah dan tubuhnya. Warga langsung membantu korban. Penyiraman itu mungkin diduga motifnya, ya dia pernah kenal dengan wanita itu, ya kita tidak tahu apakah motifnya itu apa-apa, hanya yang kita duga dia mengenal wanita itu dan mengadakan penyiraman itu. Korban dan pelaku saling kenal. Motif penyiraman air keras diduga karena masalah asmara. Polisi masih mengejar pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai dan telur lagi-lagi melonjak jelang Natal dan Tahun Baru. Ada Muhammad Zulhilmi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Hilmi, selain harganya naik, lalu bagaimana dengan stok cabai dan juga telur, Helmi? Ya, Wiki dan juga pemirsa, jelang akhir tahun, khususnya Natal dan Tahun Baru ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Jakarta seperti yang terjadi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat ini mulai melonjak naik. Salah satunya seperti cabai keriting ini, di mana untuk saat ini sudah mencapai harga Rp50.000 per kilogram, yang tadinya hanya mencapai Rp30 atau Rp35.000 per kilogram. Namun untuk cabai rawit ini pun untuk saat ini masih normal, sekitar harga Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga lainnya yang melonjak naik di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat ini adalah telur ayam. Yang mana untuk saat ini, telur ayam ini dihargai mencapai Rp30.000 per kilogram. Yang mana harga normalnya ini hanya mencapai paling tinggi Rp25 atau Rp27.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok ini sudah melonjak naik sejak seminggu terakhir. Nah, alasannya karena memang pasokannya sedikit menurun, karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu sehingga membuat para petani ini gagal panen dan membuat stok bahan pokok ini sedikit menurun. Stoknya kan sih aman, cuma ya mungkin menipis sih karena naik karena cuaca juga. Hujan. Penting aja yang dibeli. Yang penting-penting dibeli, di stok di kulkas gitu. Takutnya besok-besok naik-naik lagi. Dengan tingginya bahan pokok dan tentunya pemerintah ini diminta untuk bisa menstabilkan harga-harga kebutuhan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Demikian Wiki, kembali ke studio. Ya, terima kasih Helmi atas laporan Anda. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menyiapkan 3 juta lebih tiket jarak jauh serta 5 kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Berikut adalah laporan Hendri Aprila dari Stasiun Gambir, Jakarta. Silakan Hendri. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah melakukan persiapan atau menyediakan persiapan jelang libur Nataru 2024. Adapun yang juga telah disiapkan dari PT KAI, ini dari Daob AP 1 Jakarta telah menyediakan sejumlah persiapan seperti halnya tiket yang disediakan sebanyak 700.000 tiket. Kemudian juga disampaikan dari Humas PT KAI Indonesia Daob AP 1 Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini memang tiket yang sudah terjual ini sudah sebanyak 200.000 tiket kurang lebih yang terjual. PT KAI Indonesia juga telah mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya pelonjakan penumpang. Ini telah menambahkan 17 kereta tambahan, ini diantaranya yang disediakan di Stasiun Senen sebanyak 12 kereta tambahan, kemudian di Stasiun Gambir juga telah menambahkan 5 kereta tambahan untuk mengantisipasi adanya pelonjakan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa adapun lokasi favorit yang masih menjadi lokasi kunjungan untuk para penumpang sendiri, ini satu diantaranya yakni Solo, Jogja, Surabaya, dan juga Malang yang masih menjadi lokasi favorit untuk masyarakat menggunakan transportasi kereta api.
jarak jauh. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Dian Syawahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia siap melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Laos dalam laga kedua Piala AFF Kamis besok. Pelatih Sinteyong akan kembali meramu gabungan pemain senior dan pemain muda. Kedatangan skuad Garuda di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah disambut para supporter. Pasukan Sintayong siap menggelar latihan di Stadion Manahan, Solo sore nanti. Timnas Indonesia bertekad melanjutkan kemenangan dalam laga kedua Grup B melawan Laos Kamis besok. Pemain muda Timnas Indonesia Doni Tri Pamungkas mengaku senang skuad Garuda akan berlaga di kota kelahirannya, Boyolali. Gimana nih Mas? Senang bisa bermain di sini ya, kebetulan besok keluarga akan. Pelatih Sintayong mengapresiasi hasil maksimal dari pasukannya yang telah memetik kemenangan 1-0 atas Myanmar. Persiapan yang singkat tak menyurutkan semangat dari skuad Garuda. Di kubu lawan, Timnas Laos Selasa sore juga telah tiba di Yogyakarta International Airport. Datang dengan kekuatan penuh, Laos mengaku siap menghadapi tuan rumah Indonesia dan melupakan kekalahan 1-4 dari Vietnam. Diprediksi pelatih Sintayong akan kembali meracik gabungan pemain senior dan pemain muda. Tim kontributor melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 20.000 tiket laga Timnas Indonesia melawan Laos Kamis besok telah ludes terjual. Berikut adalah laporan Septiantoro dari Stadion Manahan, Solo. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Stadion Manahan Solo, di mana di tempat ini besok Timnas Garuda Indonesia akan melawan Laos. Sayangnya tiket sudah habis terjual, padahal di Stadion Manahan ini sudah menyediakan 20.000 tempat duduk. Ada 4 kategori harga tiket yang dipersiapkan, yaitu yang termurah harganya 125.000 dan yang termahal adalah 300.000. Sekitar pukul 16.30 nanti akan dilakukan press conference terkait pertandingan ini, kemudian dilanjutkan nanti sekitar pukul 17 diadakan latihan resmi Timnas Garuda di Stadion Manahan. Sementara itu, pemirsa, di balik kemenangan Persib atas PSS Sleman di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, seorang supporter Persib tewas mengalami kecelakaan saat akan menonton laga. Ketua Fikim Persib Club mendesak PSSI mencabut aturan away untuk supporter tamu. Puluhan supporter dan kerabat bobotoh Persib mengantarkan jenazah Muhammad Fatir Fauzan Maulana ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Asalam 2, Ciseah, Kabupaten Bandung. Tangis keluarga pecah melihat jenazah almarhum Fatih dimasukkan ke liang lahat. Musibah berawal saat Fatir menumpang kereta api dari stasiun Kiara Condong, Bandung menuju ke stasiun Yogyakarta, Lempuyangan. Supporter berusia 18 tahun ini berencana menonton laga Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Manahan. Namun Fatir meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di depan markas Kopassus, Kartasura. Ya, memang takdir berbicara lain ya. Saya harap sih ini jangan sampai terulang lagi. Bisep kepada bobotoh, kepada yang lainnya, nggak ada yang lebih berharga daripada yang namanya nyawa. Kalian bersuka cita atau bersunakria kayak gitu. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sudah 5 hari banjir di 5 kecamatan di Jombang, Jawa Timur tak kunjung surut. Bahkan ketinggian air yang semula 1 meter terus naik menjadi hampir 2 meter. Tim SAR terus menyisir permukiman dan mengevakuasi warga. Banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur semakin parah. Ketinggian banjir yang merendam pemukiman kini mencapai 1,8 meter, lebih tinggi dari awal banjir 5 hari lalu. Seluruh perabotan, alat elektronik besar hingga sepeda motor terpaksa ditinggal dan terendam banjir. Tak ada pilihan, seluruh warga desa harus mengungsi di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben. Tim BPBD terus berpatroli keliling pemukiman untuk mengevakuasi warga.
Di belakang kita nampak ini ada beberapa anggota dari BPBD Jombang yang tengah melakukan patroli dan evakuasi terhadap warga yang sampai beberapa hari ini terus bertahan di rumahnya. Mereka akan diungsikan di 2 tempat kalau di Desa Jombok ini, yaitu di kantor Desa Kesamben dan kantor Desa Blimbing yang ada di sebelah dari Desa Jombok. Ketinggian air saat ini sudah mencapai lebih dari 1,5 meter. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan terhadap banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, agar banjir yang sudah 5 hari terjadi ini bisa segera surut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, musim hujan tak hanya banjir, kemunculan ular kobra pun patut diwaspadai. Puluhan anak ular kobra ditemukan di rumah di Depok, Jawa Barat. Sang induk belum ditemukan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular kobra dari rumah kosong di Jalan Kahayang Ujung, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ada 35 anak kobra baru menetas sedangkan induk kobra tidak ditemukan. Kondisi lembab menjadi pertanda waktunya menetas ular. Berikut tips dalam menghadapi teror ular kobra. Buang sampah bekas makanan mengundang tikus, keberadaan tikus memancing ular keluar dari sarangnya. Letakkan keset ijuk di depan pintu, ular tidak suka permukaan kasar ijuk. Hindari penggunaan batu besar di taman karena bisa menjadi tempat ular bersarang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Berita ini menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.